Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how is everything? Hope you're feeling well for studying today. Well students, pernahkah kamu dimintai pendapat oleh orang lain? Atau justru kamu yang menanyakan pendapat kepada orang lain? Kedua kegiatan ini disebut asking dan giving opinion. Kira-kira bagaimana ya cara menanyakan dan menyatakan pendapat dalam bahasa Inggris? Well, dalam percakapan sehari-hari, asking and giving opinion sangat sering kita jumpai. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui kalimat apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyatakan dan menanyakan pendapat. Jangan sampai terbalik, karena dua hal ini berbeda loh. Yuk, simak penjelasan berikut. Asking opinion. Secara bahasa, asking artinya meminta, sedangkan opinion memiliki arti opini atau pendapat. Apabila kedua kata tersebut digabung, asking opinion berarti meminta pendapat atau menanyakan pendapat kepada orang lain. Asking opinion digunakan ketika kamu ingin bertanya atau membutuhkan pendapat dari orang lain. Ada banyak cara untuk menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris. Contohnya, what is your opinion? What is your idea? What are your thoughts on? What is your point of view? What do you think about? How do you think about? What do you reckon about? How do you reckon about? How do you think of my idea? How do you feel about? Do you have any idea? Do you have opinion of? Setelah orang meminta pendapatmu, kamu sebaiknya memberikan pendapat juga. Jika tadi kita belajar mengenai menanyakan pendapat, sekarang kita akan melihat bagaimana cara untuk memberikan pendapat atau giving opinion. Sebelum mengutarakan pendapat atau ide yang ada di pikiranmu, kamu harus tahu bagaimana mengawali kalimat yang tepat supaya orang lain bisa dengan mudah memahami pendapatmu. Oke, catat baik-baik ya. Contoh cara memberikan pendapat berikut ini. Kamu bisa memakai kata I think, personally I think, in my opinion, in my humble opinion, from my point of view, to my mind, in my mind, I strongly believe that. As for me, I reckon. As far as I am concerned. To be honest, well, ungkapan memberikan pendapat ini bisa kamu lihat juga di buku paketmu halaman 33 dan 34. Seperti ini. Kamu bisa pelajari di rumah ya nak ya. Terus, setelah kamu diminta pendapat, kamu memberikan pendapat, kamu bisa juga meresponnya. Respon juga terkadang diperlukan berupa persetujuan atau agreement dan penolakan atau disagreement. Bentuk respon juga bermacam-macam. Ada beberapa ungkapan setuju atau agreement yang bisa digunakan. Contohnya seperti
seperti berikut. Ungkapan agreement. Bisa kamu pakai yang pastinya, ya saya setuju. Kamu bisa pakai gini. Yes, I agree. I'm with you. I agree with you. Atau kalau dalam buku paketmu, kamu bisa gunakan of course. Tentu saja. I agree. I never thought of that. Saya setuju. Nggak kepikiran tuh. Neither do I. Saya juga begitu. That's a good point. Itu benar sekali. I think so too. This is absolutely right. Ini benar-benar betul. I agree with this opinion. I couldn't agree more. Sangat setuju sekali. I agree with what you are saying. But have you ever? Saya setuju dengan pendapatmu, tapi pernahkah kamu? Sedangkan ungkapan tidak setuju bisa kamu gunakan seperti ini. No, I disagree. I don't think so. I have another. Beberapa ungkapan tidak setuju atau disagreeing dalam buku paketmu. I'm sorry, I don't agree with you. Maaf ya, saya tidak setuju denganmu. I disagree with you. Saya tidak setuju. I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. That's not the same thing at all. Itu nggak sama kok. It is not justified to say so. I'm not convinced that. I can't say I agree with this. And here is why. Saya tidak setuju karena ini. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I don't believe that. By this, I mean. Nah, itu dia beberapa contoh asking and giving opinion dalam bahasa Inggris. Sekarang, kamu sudah tahu kan cara menanyakan dan memberikan pendapat serta responnya yang baik dan benar. Ya kan? I hope so. Now, let's listen to this dialogue carefully. Kalian dengarkan dan amati dialog ini baik-baik ya. Karena ada tugas setelah ini. What you gonna do is, kalian cukup amati ungkapan asking and giving opinion serta responnya. Let's check it out. Hi Kev, have you heard about the new bakery store? Yes, I have. What do you think about it? Personally, I think the flavor is little bit too sweet. I disagree with you. Then, what is your point of view? In my opinion, the cake and bread is delicious. Fair enough. As far as I am concerned, they're still new, so they can still develop. Yes, I totally agree with you. Well, dari dialog tadi, coba kamu sebutkan ungkapan asking opinion, giving opinion, serta responnya. Kamu ketik jawabannya di kolom komentar ya. Dan untuk kehadiranmu di materi hari ini, kamu ketik juga di kolom komentar nama dan kelasmu. Ingat ya, yang harus kamu ketik di kolom komentar, yang pertama, nama, terus kelasmu, setelah itu ungkapan menanyakan pendapat. Dalam dialog tadi, memberikan pendapat, giving opinion, serta responsnya. Bisa agreement, setuju, dan disagreement atau tidak setuju. Well guys, I think that's all our meeting for today. Jangan lupa like dan subscribe ya. Karena itu gratis. See you next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.